Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk melihat kehidupan kamu di tahun 2026 ya. Jadi readingan ini sifatnya timeless sepanjang tahun 2026. Dan ingat, belum tentu resonate untuk kalian semua karena sifatnya general, jadi bijaksana dalam menyikapi. Ambil yang resonate aja. Dan kalau kamu buat personal reading, konseling, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke. Sebelum aku membacakan untuk melihat readingan kamu ya, kehidupan di tahun 2026 ini, aku ucapkan selamat tahun baru ya, Happy New Year, selamat tahun baru 2026 untuk para Leo yang sedang stay di channel aku, nonton readingan ini ya. Semoga apa yang kalian harapkan, cita-citakan, inginkan, impikan gitu ya, akan segera terwujud di tahun 2026 ini ya. Jika tahun-tahun sebelumnya mungkin kalian belum bisa wujudkan atau belum bisa dapat gitu ya, semoga di tahun ini apapun yang kalian harapkan, inginkan, cita-citakan ya, terwujud menjadi kenyataan ya, amin. Kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan ya selalu menyertai kalian. Oke, sekarang kita akan lihat di sini untuk kehidupan dulu ya, secara pribadi ya, personalnya kamu atau secara energinya kamu ya, pribadi di sini seperti apa, kita lihat. Oke, di sini ada Three of Wands, Two of Cups, The Empress. Di bottomnya kamu ada Queen of Cups. Aku lihat di sini untuk Leo ya, kamu sepertinya memang fokus pada masa depan di sini, atau apa yang akan kamu raih ke depan, atau kayak keinginan gitu loh, apa yang kamu inginkan gitu. Ya, kamu kayak lebih fokus ke sana karena di sini ada Three of Wands yang dimana kamu itu udah benar-benar siap untuk melepaskan masa lalu ya, apa yang terjadi di kehidupan kamu sebelumnya gitu ya, atau kayak masa lalu kamu itu sepertinya memang kamu mau belajar dari sana ya, dan bertumbuh gitu loh. Kamu tidak lagi stagnan. Aku lihat di sini kamu tidak lagi stagnan, kamu mulai berani untuk membuat rencana untuk kehidupan kamu lagi gitu ya. Yang intinya fokus kamu memang ke depan di sini. Ya, ada Empress, pertumbuhan secara pribadi. Ya, kedewasaan diri, dan Two of Cups. Two of Cups ini kalau di relationship ya, aku lihat kamu memang kayak orang yang tidak mau lagi banyak drama ya. Kamu tidak mau lagi banyak drama, kamu lebih mengutamakan apa istilahnya, koneksi yang menurut kamu itu benar-benar dari hati gitu ya, karena di sini ada Queen of Cup ya, jadi kayak lebih mendalam gitu loh ya. Siapa yang kalau di relationship ya, contohnya di percintaan kamu itu seperti gini, kamu tidak mau hubungan yang dangkal, istilahnya kayak gitu. Kamu lebih menginginkan koneksi yang deep gitu ya, atau secara soul gitu, mendalam gitu loh ya. Jadi kamu nggak lagi seperti sebelumnya. Mungkin kalau sebelumnya kamu tidak merasakan hal ini ya. Pokoknya di sini ada perbedaan antara kamu yang dulu dengan yang sekarang gitu. Karena di sini
sudut pandang kamu, cara pandang kamu itu tuh udah berbeda gitu loh. Kamu nggak lagi sama seperti dulu gitu. Jadi di sini kalau kamu nggak selevel, katakanlah seperti itu ya, katakanlah dalam bentuk level gitu. Kalau kamu nggak selevel, kamu nggak mau gitu loh. Selevel ini dalam artian bukan selevel yang gimana gitu ya. Yang maksudnya secara mungkin kamunya kaya, dianya harus kaya, bukan level di situ gitu ya, bukan. Tapi lebih dari ke mungkin kecocokan gitu ya dari segi perasaan, atau seperti yang bilang tadi dalam konteks jiwa gitu. Kalau kamu nggak ada koneksi yang sekiranya hati kamu itu ngeklik gitu ya, karena di sini lebih mengikuti kata hati, kamu mengikuti perasaan kamu gitu loh. Kamu tahu apa yang hati kamu maukan gitu, jadi lebih respect gitu loh terhadap diri kamu gitu. Kamu lebih mendengarkan kata hati kamu. Di sini kata hati bukan keinginan, bukan ya, tapi lebih ke pokoknya kamu tahu sendiri ya, bisa membedakan gitu ya antara kamu yang dulu dan yang sekarang. Di sini agak sedikit sulit ya untuk menjelaskan atau menerjemahkan atau membahasakan gitu ya. Yang intinya pokoknya kamu itu lebih mengikuti apa yang kamu rasakan, rasa kamu gitu ya, feel kamu gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu rasa oh kayaknya orang ini bukan deh, orang ini enggak deh gitu loh, walaupun mungkin di depan kamu dia terlihat baik banget, terlihat memprioritaskan kamu, terlihat mungkin di kepala kamu dia sesuai dengan ekspektasi kamu atau keinginan kamu, tapi di dalam hati kamu rasanya beda. Kamu ngerasa kok kayaknya bukan ini, kok kayaknya aku nggak bisa jatuh hati atau jatuh cinta sama orang ini, istilahnya kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh hati kamu itu tahu dia itu orangnya atau bukan gitu loh, seperti itu ya. Jadi kamu akan lebih mendengarkan itu gitu, mendengarkan kata hati kamu. Dan di sini memang Two of Cup ini menandakan kamu memang cari orang yang benar-benar cocok dengan kamu gitu loh. Kecocokan di sini cocok dengan kamu dari segi sudut pandang kamu gitu ya, bukan lagi mengikuti penilaian orang atau apa kata orang, enggak, tapi kayak lebih mengikuti apa yang kamu rasa gitu loh ya, seperti itu. Karena di sini juga ada Empress yang dimana kamu tahu bagaimana caranya respect terhadap diri kamu tak sendiri gitu ya. Kamu tahu bagaimana caranya menghargai diri kamu gitu. Yang jelas di sini ada pendewasaan juga dalam diri kamu ya gitu. Makanya kamu nggak asal-asalan istilahnya kayak gitu, nggak asal-asalan asal mau kamu jalan gitu, nggak gitu loh ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang kamu memang nggak semua ya, beberapa aja, ada yang kamu memang akan lebih fokus sama self love kamu di sini, akan lebih fokus pengembangan diri kamu ya, atau kayak ya pengembangan secara pribadi gitu loh. Kamu akan lebih fokus ke situ juga ya, memahami perasaan kamu sendiri, memahami diri kamu sendiri ya. Untuk beberapa orang aku ngelihatnya seperti itu gitu, karena di sini juga ada The Empress gitu. Mungkin kamu kayak belajar lebih respect terhadap diri sendiri ya, pendewasaan atau pertumbuhan diri gitu loh di sini gitu ya, self growth gitu. Kamu mungkin akan lebih ke situ gitu, karena Two of Cup ini juga bisa menandakan yang dimana kamu itu menemukan keselarasan gitu loh di dalam diri kamu ya. Three of Wands, belajar dari masa lalu, belajar untuk bertumbuh gitu loh dari pengalaman masa lalu kamu gitu. Kemudian di sini kita lihat dari keuangan, karir atau keuangannya. Oke, sorry ya kalau misalkan nanti videonya kepanjangan karena aku mengikuti ini ya, mengikuti feel gitu ya. Kalaupun pendek ya udah dapatnya pendek gitu ya, kalau panjang ya udah dapatnya panjang gitu. Oke. Di sini ada Seven of Swords. Ini di karir dan keuangan kamu. Oke, di sini sepertinya ada beberapa di antara kamu bingung ya.
di jalan karir kamu, di jalur karir kamu ada yang beberapa orang di sini aku ngerasa ada energi kebingungan. Kamu ingin memulai tapi ragu, takut gitu ya, dan the high priestess di sini. Masih ada keraguan-raguan ya. Di sini juga ada Seven of Swords, ini kayak kamu tuh kayak nggak yakin gitu loh, masih bingung gitu. Dan Ace of Wands ini tentang awal gitu, kamu ingin memulai sesuatu, bisa kamu ingin memulai usaha bisnis sendiri, atau bisa kamu ingin mencari pekerjaan atau pindah kerja kemana gitu ya, tapi kayak masih ada keraguan atau kebingungan gitu. Oke, dan Ace of Wands ini sebenarnya meminta kamu ya untuk lebih semangat gitu, untuk lebih semangat, atau kayak melakukan action, effort atau tindakan gitu loh, nggak usah diam gitu. Karena di sini diamnya kamu itu bukan kamu menunggu ya sebenarnya, tapi diamnya kamu itu karena ada keraguan-raguan gitu loh di dalam hatinya kamu, di dalam batinnya kamu gitu loh. Kamu masih kayak bingung gitu loh, kayak masih nggak jelas gitu loh, mau ngapain, mau mulai dari mana, misalkan kayak gitu. Bisa juga ya kalau misalkan kamu ingin membangun usaha bisnis sendiri gitu ya, itu ya mungkin kebingungan kamu tuh itu, harus mulai dari mana, harus gimana kayak gitu. Oke, makanya di sini kamu sepertinya butuh seseorang ya untuk bisa membantu kamu yang nge-guide gitu, atau kamu cari mentor seperti itu ya di karir tuh gitu. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa selain itu ya, mungkin ada tawaran pekerjaan baru, usaha bisnis baru ya, pokoknya ada tawaran pekerjaan, ada kesempatan kok di sini kalau yang kalian nggak dapat kerja, nggak punya kerjaan gitu ya. Dan juga kalau yang misalkan yang sudah bekerja ya, yang sudah bekerja ini yang aku bilang udah bekerja, sesuatu yang sebelumnya mungkin kamu nggak tahu gitu ya, ini akan tiba-tiba muncul ke permukaan. Jadi kayak ada sesuatu yang akhirnya kamu tahu gitu loh ya, kenapa dulunya tuh begini gitu loh. Karena di sini sifatnya rahasia, dan kamu itu sebenarnya udah lama tahu gitu ya tentang hal itu, tapi kayak kamu nggak tahu penyebabnya gitu loh. Jadi kayak kamu tuh kayak bingung atau kayak mencari-cari tahu gitu loh. Ternyata ada sesuatu di sini yang memang nggak jelas ya, atau kayak ada seseorang gitu yang mencoba di sini menghalangi ya. Gimana ya cara menyampaikannya? Gini, contoh nih, aku contohkan gini, kamu itu punya bekerja gitu ya, nah di dalam pekerjaan kamu itu kamu punya satu teman gitu ya, satu teman satu lingkungan kerja gitu. Nah teman kamu ini, dia ini manipulatif gitu ya. Contoh nih, sesuatu ya yang misalkan ya, kamu itu disuruh apa ya, kayak istilahnya aku contohkan gini, ini sebagai contoh ya, tapi bukan sesuatu yang kepastian. Aku contohkan aja gitu, semoga kalian bisa paham ya gitu, dan sesuaikan dengan kondisi kamu. Gini, misalkan ya di tempat kerja kamu itu punya tugas kerja gitu, dan kamu ada kayak rekan kerja gitu. Nah rekan kerja kamu itu mencoba manipulasi kamu gitu. Nah akhirnya tugas kerja kamu itu nggak sampai gitu loh ya, nggak sampai ke atas gitu. Nah jadi kayak kesannya tuh kamu ngerjain tapi kerjaan kamu kayak nggak diterima gitu loh, istilahnya gitu. Nah ini udah lama kamu itu kayak bingung gitu ya, kok hasil kerjaanku kok nggak ini gitu loh, kok aku nggak ada kepastian ya apakah hasil kerjaku ini bagus atau enggak gitu. Nah ternyata lama-lama kamu itu udah lupa ya, lama-lama kamu udah lupa, dan ternyata tugas itu tuh nggak sampai ke atas, nggak ke atas gitu loh istilahnya. Nah itu tuh kayak di ini sama orang itu gitu loh, kayak disimpan gitu loh sama orang itu, dan orang itu tuh nyodorin kerjaannya sendiri istilahnya kayak gitu loh.
ya. Dan karena kamu udah lama-lama udah mungkin nggak ngah gitu ya, atau kayak ya udahlah gitu kan, kayak kesannya tuh kayak lupa gitu, atau kamu lupa tapi ada sedikit kamu tuh juga ingin tahu gitu loh, kok nggak ada kabar. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Nah mungkin inilah ya yang tiba-tiba gitu ya, akhirnya tuh kamu tahu sesuatu gitu ya, ternyata ternyata hasil kerjaku dulu tuh disabotase orang ya. Nah istilahnya tuh kayak gitu, jadi nggak kesamana gitu, kayak nggak disampaikan. Nah istilahnya tuh kayak gitu loh ya, seperti itu. Tapi kamu ini kok, kamu belajar menerima, kamu bukan lagi apa ya, penasaran kamu itu bukan ya, awalnya sih kamu penasaran banget gitu ya, tapi karena lama-lama gitu ya, karena udah agak sedikit lama gitu, ya udahlah gitu, kayak kamu tuh lebih pasrah gitu loh, ya udahlah nggak ada kabarnya, ya udahlah. Nah istilahnya kayak gitu. Nah lama-lama setelah kamu lupa gitu ya, ternyata ini tiba-tiba aja gitu loh, kayak muncul gitu loh kabar-kabar atau apa gitu ya, pokoknya ini kamu ketahui gitu, ternyata kerjaanku dulu nih begini ya gitu loh. Nah kamu tahu nanti akhirnya orang ini tuh ternyata nggak sebaik itu gitu loh ya, ternyata orang ini tuh licik gitu loh, istilahnya tuh seperti itu. Makanya mungkin dari situ kamu juga akan tahu, kamu nggak akan percaya lagi sama orang itu gitu, atau kayak hati-hati gitu loh dengan orang tersebut, seperti itu ya. Tapi aku nggak tahu ini dalam hal apa ya, cuman aku contohkan tuh begitu gitu loh ya. Ada sesuatu yang akhirnya tuh kamu ketahui gitu loh, yang dulunya sempat bikin kamu penasaran gitu ya, kenapa gitu, kok nggak ada kabarnya gitu loh istilahnya. Ternyata sesuatu yang tersembunyi itu ya, yang masih nggak jelas itu gitu ya, akhirnya kamu tahu gitu, seperti itu. Kemudian dari segi keuangan, di sini aku ngeliat kalau dari segi keuangan kamu kayak diminta untuk berhati-hati dalam mengeluarkan uang gitu ya. Dan juga selain itu, selain berhati-hati dalam pembelanjaan atau mengeluarkan uang ya, atau ketika kamu mendapatkan tawaran apa gitu yang kesannya tuh menggoda gitu ya, jangan terburu-buru untuk percaya gitu ya. Kamu harus benar-benar lihat-lihat dulu gitu, karena Seven of Swords ini juga meminta kamu untuk waspada gitu, atau berhati-hati terhadap orang ya, karena ada kesan kayak penipuan gitu loh ya, manipulatif bisa. Atau bahkan di sini kalau misalkan ada seseorang ya, orang terdekat siapapun itu yang kesannya baik gitu ya, jangan sampai kamu dimanfaatkan ya. Orang ini bilangnya hutang gitu ya, tapi ternyata nggak bayar gitu. Nah istilahnya tuh gitu ya, harus hati-hati di sini. Dan aku juga ngerasa Ace of Wands ini juga menandakan mungkin kamu akan terinspirasi juga di sini untuk mungkin punya ide gitu ya, untuk melakukan ide kamu gitu. Jadi mungkin kamu nggak cuman punya satu kerjaan gitu ya, tapi juga di sini ada kesempatan kamu melakukan pekerjaan baru gitu ya, tapi berdasarkan ide yang sudah ada gitu ya. Jadi kayak bisa dibilang kayak pekerjaan ini tuh mungkin kayak sampingan gitu loh, jadi kayak sumber pendapatan baru, tapi mungkin bukan tiap harinya kamu kerjain gitu loh ya. Contoh nih, kamu punya kerjaan sendiri tapi kamu di rumah sambil kerja gitu ya. Contoh kalau misalkan karena di sini Wands ya, bisa juga kayak mungkin kamu coba untuk jualan gitu ya, jualan dari rumah, jualan makanan gitu ya, sebagai sampingan. Jadi ketika ada orang order itu baru kamu dapat uang. Nah istilahnya tuh kayak gitu loh ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang seperti itu, menciptakan pekerjaan sendiri gitu ya, peluang kesempatan pekerjaan sendiri gitu. Oke, dan kita lihat dari asmara kamu. Getting to know each other by attention to treat soulmate. Oh ya benar kan, tuh kan,
calling your soulmate tuh kan, yang single bener. Yang single itu seperti yang aku bilang tadi, kalau di relationship di sini di Two of Cup itu kayak kamu tuh nyari yang cocok gitu loh, bener-bener match dengan kamu gitu. Dan di sini keluar soulmate. Jadi kalau kamu bener nggak menemukan yang menurut kamu ya, ini standar kamu ya. Aku contohkan gitu ya, selevel gitu ya. Levelnya dalam bentuk level kamu ya, standar kamu gitu loh. Ya kamu nggak akan mau di sini gitu. Tapi ketika kamu menemukan orang yang levelnya atau level tersebut selevel dengan kamu atau standarnya itu sesuai dengan standar kamu baru akan menerima gitu. Jadi kamu nggak melihat orang tersebut dari gayanya, cara memperlakukan kamu gitu, enggak, karena di sini juga ada pay attention to the red flags gitu ya. Jadi kamu akan perhatikan gitu, benar-benar perhatikan gitu loh ya, tanda-tanda tersebut ya. Jadi nggak hanya kamu ngelihatnya dari segi perlakuan dia ke kamu, cara dia nge-treat kamu, nggak seperti itu juga gitu loh. Tapi kamu juga akan mengikuti apa kata hati kamu gitu, kayak bener nggak ya orang ini orangnya gitu. Karena gini, ada ya yang seperti ini, mungkin kamu sudah menemukan seseorang yang sesuai dengan ekspektasi kamu ya, kayak sesuai yang kamu harapkan, orangnya begini ya. Kalau yang laki ya, kalau kamu perempuan ya aku contohkan, mungkin dianya cakep gitu ya, mungkin dianya kaya atau tajir gitu. Tapi ternyata setelah kamu jalan dengan orang itu, deket dengan orang itu, tapi hati kamu nggak ada rasa gitu loh, nggak ada feel, padahal kamu sudah menemukan cowok yang menurut kamu suka gitu ya, orangnya ganteng, keren, begini gitu ya, tapi hati kamu kok nggak ada rasa ya. Nah istilahnya tuh gitu. Nah ketika itu gitu, kamu nggak mau sama dia, kamu nggak mau sama dia gitu, karena rasa kamu nggak ada ke dia gitu loh. Nah istilahnya tuh gitu ya. Jadi kamu nggak lihat dari segi ini juga gitu loh ya, dari segi sesuai yang kamu harapkan gitu, enggak gitu, nggak juga seperti itu gitu, tapi lebih mengikuti rasa kamu gitu loh ya, seperti itu. Kemudian di sini ada getting to know each other. Dah, ini juga menandakan kamu itu tidak terburu-buru gitu. Kamu juga menunggu orang yang tepat, menunggu orang yang pas. Kalau orang mendekat ke arah kamu itu oke, kamu welcome gitu, kamu jalan, karena getting to know each other ini kayak kamu tuh terbuka gitu loh dengan orang yang mendekat ke arah kamu gitu. Ya, orang ini ingin mengenal kamu, orang ini ingin dekat dengan kamu, ya udah welcome aja gitu loh. Tapi setelah kamu nggak langsung ya, kamu nggak langsung kayak pacaran, dating dengan dia gitu, enggak gitu ya. Tapi kayak lebih ke jalanin aja dulu gitu loh ya, mengenal dulu satu sama lain kayak gitu. Ya setelah kamu benar-benar tahu sama orangnya ya, benar-benar ngenal sama orangnya, dan ketika kamu merasa ada feel atau ada kecocokan yang kamu rasakan gitu ya, itu kamu baru akan menerima. Tapi kalau enggak juga di sini gitu ya, karena di sini masih ada red flag gitu ya. Red flag itu kayak kamu benar-benar memperhatikan tanda-tanda gitu ya. Ini tanda-tanda ini maksudnya ya seperti yang bilang tadi, sesuai dengan standarnya kamu gitu loh. Oke. Dan kamu carinya tuh soulmate di sini. Kamu carinya tuh orang yang bener-bener match gitu ya, soulmate, bener-bener pasangan jiwa gitu loh. Makanya tadi gue bilang ini kamu nyarinya tuh lebih ke soul gitu loh ya, gitu. Jadi bukan orang yang di luar datar-datar aja gitu, enggak. Kamu lebih ke dalam gitu loh ya, punya koneksi yang dalam, yang deep gitu. Kamu nggak mau orang yang cuman singgah sebentar kemudian lalu pergi gitu, enggak seperti itu gitu ya. Kamu menginginkan koneksi yang dalam di sini gitu. Oke. Kemudian yang berpasangan, oke, kalau aku lihat kalau yang berpasangan nih nggak semua ya, beberapa aja. Kalau kamu sempat ada jarak dengan pasangan kamu, baik ini mungkin ada pemisahan atau cuman jarak doang yang dimana kalian ada sedikit problem gitu ya. Aku rasa yang sebelumnya karena ada jarak gitu ya, ada sedikit problem, itu kan berarti attentionnya kan nggak ada ya, perhatiannya kan nggak ada gitu ya. Jadi kayak orang cuek-cuekan gitu ya, seperti itu. Nah ini aku rasa pasangan kamu ini akan deket lagi ke kamu ya, mungkin akan ada rekonsiliasi ya, pertemuan gitu. Kalau yang ada pemisahan gitu, kalau yang nggak ada pemisahan ya mungkin kalian akan ada ini kejujuran ya, keterbukaan antara kamu dengan pasangan ya. Pasangan kamu mungkin minta ketemuan sama kamu di sini, atau kalian berduaan ya, bertemu ngobrol bareng gitu ya. Dan di sini ada soulmate.
soulmate yang dimana kamu dengan pasangan ini memang pasangan gitu ya, memang sebenarnya kalian ini memiliki koneksi yang soulmate gitu ya, koneksi soulmate, ada kecocokan, ada chemistry gitu yang memang soulmate gitu. Cuman kalau energi soulmate ini masih belum apa ya, belum energi kamu dan dia belum kesana. Walaupun kalian ini sebenarnya soulmate, tapi secara energi kamu belum kesana, itu juga nggak akan bisa gitu loh. Karena soulmate itu kan, kalau aku bahasakan ya, soulmate itu biasanya kayak satu level gitu loh, selevel sama, jadi nggak berat sebelah gitu, nggak satunya tinggi satunya rendah, nggak ya, jadi kayak seimbang gitu loh. Makanya mate, ada kecocokan gitu ya. Jadi kalau selevel itu biasanya dia kan saling dukung, saling support, saling memahami, saling mengerti. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Oke, nah di sini kalian mungkin butuh kejujuran dan keterbukaan, karena dengan adanya kejujuran dan keterbukaan ya, kalian akan lebih mengenal satu sama lain, dan di sini akan tahu red flag-nya di mana gitu ya. Maksudnya red flag di mana ini ya, kamu tidak sukanya di mana, dia tidak sukanya di mana, kemudian kamu sukanya gimana, dia sukanya gimana gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi pasangan kamu nanti akan paham gitu loh. Oh, kamu gak suka begini, jadi dia gak akan lakuin gitu loh. Kamu juga sama, oh dia gak suka ini gitu. Bahkan dari segi makanan pun juga sama, karena ini tahap kejujuran, keterbukaan ya, untuk kalian mengenal satu sama lain. Jadi nanti kayak kamu tahu juga, oh dia ini makanannya kesukaannya ini, kamunya juga makanan kesukaan favorit kamu ini, kayak gitu loh ya. Jadi nanti kalian sama-sama tahu gitu loh, paham satu sama lainnya. Ketika itu terjadi, nah baru kalian benar-benar bisa nyampe ke energi soulmate itu sendiri gitu ya, seperti itu. Tapi di sini overall aku lihat oke kok, nggak ada yang nggak ada yang apa ya istilahnya buruk gitu ya. Kalaupun hampir berpisah, karena di sini juga ada attention to detail yang dimana hubungan yang kayaknya di ujung tanduk gitu ya, tapi ini bisa diperbaiki lagi gitu loh ya. Tapi kuncinya juga satu gitu loh, kalian ini sama-sama sadar gitu loh bahwa memang harus ada kejujuran dan keterbukaan untuk mengatasi problem kamu gitu. Komunikasi lah istilahnya gitu ya, bicara dari hati ke hati gitu loh ya, agar pasangan itu lebih kenal satu sama lain. Tapi kalau kayak kalian diem-dieman doang ya, satunya harus nebak sendiri, mikir sendiri, tuh nggak bisa gitu loh ya. Pasangan itu nggak bisa ya tahu apa yang kamu pikirkan, itu nggak bisa. Kamu juga gitu, nggak akan tahu apa yang dia pikirkan, itu nggak tahu gitu loh. Makanya harus adanya komunikasi, keterbukaan, kejujuran gitu, agar kalian juga koneksinya lebih dalam gitu, atau lebih dekat gitu. Karena dengan adanya kejujuran, keterbukaan kan tahu gitu loh, sama-sama tahu, sama-sama lebih mengenal lagi pasangannya gitu. Oh ternyata dia begini gitu, maunya kamu apa, inginnya kamu apa, dia juga sama gitu. Terus kamunya juga orang yang gimana, dianya orang yang gimana gitu. Oke. Kemudian kita lihat di sini, aku akan tarik dari oracle ya, Angels Answer. Mungkin ini akan menjawab pertanyaan kamu ya. Kalau kamu lagi ada satu pertanyaan gitu atau kebingungan, mungkin ini adalah petunjuk atau jawaban dari pertanyaan kamu. Kalau nggak gitu, mungkin ini bisa menjadi sebuah pesan untuk kamu ya, pesan, nasihat, petunjuk apapun di situasi kamu saat ini atau nanti di saat kamu membutuhkan. Oke? Ambil ini aja ya, forgiveness ya. Forgiveness ini meminta kamu ya untuk belajar dan memaafkan, memberikan pengampunan, mengampuni, memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kamu ataupun diri kamu sendiri. Improving health, menjaga kesehatan ya, kesehatan kamu itu lebih penting di sini. Oke, di sini aku ngerasa ya, ada beberapa di antara kamu masih belum bisa menerima ya keadaan atau kondisi apapun
yang pernah terjadi ya. Makanya kamu harus melepaskan maaf di sini. Karena dengan kamu bisa memaafkan, memberi pengampunan untuk orang yang menyakiti kamu atau untuk diri kamu sendiri, itu juga bermakna kamu menjaga kesehatan kamu ya, atau kayak gak membiarkan diri kamu tuh terus-terus tersakiti gitu loh oleh hal tersebut gitu. Karena di sini ada improving health, ini juga untuk kesehatan kamu sendiri gitu loh. Memaafkan itu kan, mengampuni itu kan juga apa ya, untuk diri kamu sendiri gitu loh ya. Kalau kamu terus-terusan kecewa, terus-terusan menyimpan marah, menyimpan dendam, itu nggak baik loh untuk kesehatan kamu gitu ya. Secara mental iya, kemudian dari mental itu berpengaruh pada fisik iya gitu. Karena biasanya kalau orang stres, galau itu kan mental ya. Nah itu akan berdampak pada kamu nggak enak makan, nggak doyan makan. Nah itu akan ada kesehatan ya, kesehatan tubuh gitu. Nah akan berdampak ke fisik gitu ya, kamu akan sakit ya, mungkin kalau banyak mikir juga jatuhnya sakit perut, sakit emah. Nah istilahnya tuh kayak gitu loh ya. Makanya di sini sayangi diri kamu, cintai diri kamu gitu ya, jaga kesehatan kamu lebih penting gitu. Oke, seperti itu. Untuk beberapa orang mungkin udah sampai di tahap itu ya, di 2026. Jadi kamu lebih tahu bagaimana caranya menjaga mental kamu sendiri di sini. Ya, mungkin kamu akan menetapkan batasan gitu, karena seperti yang aku bilang tadi juga di Two of Cup ini, kamu mungkin fokus sama masa depan atau pertumbuhan pribadi kamu gitu. Biasanya orang-orang yang sudah ada di level itu ya, melepaskan masa lalu, bertumbuh gitu kan, ada fase-fase yang berat yang dilewati ya. Nah dari situ kamu mengenal diri kamu gitu ya, bahwa oh ya ini nggak selevel denganku, aku nggak bisa gitu loh ya. Jadi kamu akan lebih memilih orang-orang yang selevel, sefrekuensi kayak gitu ya. Kalau orang-orang yang ketika kamu ketemu kemudian bikin kamu emosi, bikin kamu kesel, bikin kamu marah, selalu mempengaruhi emosi kamu. Nah, di sini kamu tahu bahwa aku nggak bisa dekat dengan orang ini atau bertemu dengan orang ini gitu. Mungkin kamu akan menjauhi orang ini gitu. Ya, menjauhi, menghindar itu bukan sesuatu yang buruk ya. Bukan berarti membenci atau bukan berarti merendahkan orang tersebut, enggak juga gitu. Karena ini untuk kesehatan mental ya, untuk kesehatan sendiri gitu. Orang lain nggak bisa loh menjaga perasaan kamu ya, ngerti mental kamu itu nggak bisa gitu. Yang tahu itu diri kamu sendiri gitu. Bahkan dengan memberikan batasan ya atau boundaries gitu, itu nggak cuman untuk diri kamu juga, tapi juga untuk orang tersebut gitu loh ya, agar hubungan kamu dengan orang tersebut juga tidak terlalu ini apa istilahnya bermasalah gitu loh ya, seperti itu. Jadi kamu nggak akan memaksa-maksain diri lagi di sini untuk sesuatu yang memang kamu nggak bisa, tapi kamu paksa-paksain agar bisa gitu. Kamu gak lagi seperti itu. Makanya tadi gue bilang kamu akan lebih nyari yang selevel atau sefrekuensi gitu loh. Bahkan pasangan pun juga sama. Kalau kamu gak match dengan orang tersebut gitu, gak ada ya, gak level gitu ya dengan orang tersebut. Levelnya ini maksudnya ya level dari standar kamu gitu ya, bukan level-level yang gimana seperti yang aku bilang tadi juga gitu ya. Kayak misalkan dari segi kekayaan dia harus kaya sama kayanya dengan kamu, nggak gitu loh. Tahap level ini beda ya, tapi lebih ke mungkin bisa dibilang kayak frekuensinya gitu ya, atau mungkin kesetaraan dari segi pandangan dia gitu ya, cara berpikir dia bisa juga ya kayak gitu ya. Pokoknya yang tahu ini kamu ya gitu, kamu yang ngerti gitu. Kalau kamu belum paham ya apa yang aku sampaikan, ya mungkin kamu nggak ada di tahap ini gitu ya, seperti itu. Orang yang sudah berada di tahap ini atau melewati tahap ini, sudah pernah melewati tahap ini akan paham ya yang aku sampaikan gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.